konon katanya merupakan sosok yang ditakuti di sekitar wilayah gua Jepang atau gua Belanda ini. Hai guys, gimana kabar kalian? Tentunya masih baik-baik aja kan? Nah, kali ini kita lagi mau lanjutin jalan-jalan online kita menuju Bandung. Bukan menuju Bandung ya, tepatnya di Bandung. Tapi melanjutkan perjalanan kita menuju utara Bandung. Tentunya masih kita habiskan dulu di sekitar Dago. Oke, ini video kedua dan video terakhir untuk part Dago. Oke? Buat yang kalian belum subscribe, please subscribe sebagai bantuan support kalian untukku. Dan juga like dan share kalau kalian suka video-videoku. Oke? Langsung aja tanpa basa-basi kita lanjutin perjalanan ke Dago. Kemarin kan udah 7 ya, berarti ini sebenarnya yang tempat wisata yang ke-8 di Dago. Oke, check it out. Nah guys, kita punya Taman Hutan Raya Insinyur Juanda yang disingkat Tahura IR Juanda. So, langsung aja kita kasih lihat kalian foto pertamanya supaya mungkin kalian buat yang udah lupa atau kalian udah pernah kesana. Oh ya, buat kalian yang punya kesan-kesan pengalaman pribadi, jangan lupa tulis di komen bagaimana kesan-kesan kalian terhadap Tahura Insinyur Juanda ini juga ya. Karena aku belum pernah kesana jujur aja. Oke guys, sekarang kita bacain dulu data yang kita punya dari Tahura Insinyur Juanda ini. So, harga tiketnya itu seharga kisaran 15-25 ribu rupiah untuk tiket masuknya. Jam bukanya itu dia setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan alamatnya berada di Kompleks Tahura Insinyur Juanda nomor 99, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Bandung. Dan waktu tempuhnya yaitu 25 menit dari kota Bandung, nggak terlalu jauh ya. Nah, di Taman Hutan Raya ini kalian bisa dapat apa aja sih? Yuk kita check it out. Nah, di foto pertama kan kalian bisa lihat ya, kita bisa bersepeda di sini karena tempatnya cukup luas. Dan juga kita bisa menemukan foto berikutnya ini jembatan gantung, cukup ngeri-ngeri sedap ya. Dan kita lihat lagi, nah di sini kalian bisa menikmati suasana hutan yang cukup asri ya, namanya juga Taman Hutan Raya. Dan di foto berikutnya kita lihat, wow gila, cukup megah banget ya. Keren banget sih ini buat jalan-jalan, pemandangannya pasti keren banget. Nah, kita lihat lagi. Nah, di foto berikutnya ini sih fotonya kalau aku baca ini berada pemandangan yang ada di tebing keraton. Tapi setauku harusnya tebing keraton itu berada terletak agak utara lagi, di dekat sekitar Maribaya. Tapi entah kenapa di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda ini, kalau di website traveling itu tebing keraton ini termasuk dalam satu tempat yang berada di dalam Taman Hutan Raya ini. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Buat yang bisa jelasin boleh jelasin di komen. Nah, kalau kalian mau tahu ya, apa aja yang kita bisa dapetin di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda ini, nih aku bacain ya. Kita bisa nemuin yang namanya Curug Omas, Curug Lalai, Curug Dago. Nah, Curug Dago ini padahal jaraknya lebih ke bawah dibandingin Taman Hutan Raya loh. Jadi maksudnya kalau kita menuju utara terus dari kota Bandung, kita tuh ketemu Curug Dago dulu, baru ketemu Taman Hutan Raya. Nah di sini aku bingung ya. Tapi di website itu ditulisnya Curug Dago ini termasuk satu tempat wisata yang berada di Taman Hutan Raya. Jadi aku nggak tahu. Harusnya sih kalian udah nemuin Curug Dago duluan ya, kalau ke utara terus. Lalu ada Museum Insinyur Juanda. Dan juga ada tebing keraton dan juga ada penangkaran rusa. Nah, makanya aku cantumin satu foto dari tebing keraton di dalam di dalam video Taman Hutan Raya ini. Oke, berikutnya, nah ini curug yang kalian bisa liatin. Kalau nggak salah ini fotonya Curug Omas ya. Kalau salah boleh komen di bawah. Karena aku juga nggak pernah sih ke tempat-tempat ini. Biasanya cuman farmhouse Lembang. Makanya ini berguna banget ini, aku riset seperti ini. Taman Hutan Raya segitu dulu. Nah, berikutnya kita akan lompat langsung ke yang paling menarik di Taman Hutan Raya ini. Tempat apa ya? Satu destinasi wisata yang paling diminatin di Taman Hutan Raya ini adalah Gua Jepang dan Gua Belandanya. Selain untuk menambah pengalaman sejarah dan merasakan secara langsung, karena kesan mistisnya juga termasuk menjadi daya tarik tersendiri buat para turis atau wisatawan yang datang ke dalam
yang datang berwisata ke Taman Hutan Raya ini. So, langsung aja kita lihat foto-foto di gua Jepang dan gua Belandanya. Check it out. Nah, kita bisa lihat dari depan aja udah jelas ada tulisannya gua Belanda. Oke, kita lihat foto berikutnya. Nah, ini kalau nggak salah gua Jepang ya. Kalau gua Belanda itu bentuknya masih lebih tersusun rapi. Kalau gua Jepang tuh bener-bener kayak gua yang dibikin untuk apa ya? Untuk perang lah. Nah, kalau gua Belanda tuh masih lebih rapi, kayak hampir kayak penjara gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini udah jelas tuh ada tulisannya gua Belanda. Gua Jepang setahu ada tulisannya deh dengan papannya warna merah, gua Jepang gitu. Kalau gua Belanda warna hijau. Nah, mungkin yang tadi gambar gua yang tadi itu pintu keluar kali ya, apa gimana? Gua juga nggak tahu ya, nggak pernah ke sana sih. Nah, yang menariknya ya, sebelum kita lanjut ke foto berikutnya, di daerah sekitar gua Jepang atau gua Belanda ini kalian dilarang sekali menyebut nama pepper dalam bahasa Indonesia. Berhubung aku lagi lihat foto ini, jadi aku malas nyebutnya juga. Pepper, salt and pepper, kalian tahu kan salt and pepper, tapi dalam bahasa Indonesia peppernya dah nggak boleh disebut karena si Mr. Pepper ini itu konon katanya merupakan sosok yang ditakuti di sekitar wilayah gua Jepang atau gua Belanda ini. Jadi kalian nggak boleh yang namanya sembarang nama nyebutnya karena diyakini kalau kalian sebut kalian bisa memanggil Mr. Pepper untuk datang ke sekitar kawasan itu dan para penunggu di sekitar sana tidak menyukai hal tersebut. Makanya kalian tuh bisa merasakan kejadian-kejadian aneh kalau kalian sampai menyebut nama Mr. Pepper itu. Kiai Pepper lah, bukan Mr. Pepper ya. Nah, apalagi ya? Banyak kejadian-kejadian mistikal yang sering banget dialami oleh para pengunjung. Kalau kalian riset sendiri di YouTube atau di googling, itu seperti mendengar suara-suara seperti masa-masa orang-orang masih disiksa di dalam sana, seperti langkah kaki prajurit, atau banyak yang melihat penampakan, itu banyak banget. Jadi kalian jangan sampai meleng lah, atau kalian jangan sampai sompral lah untuk menjaga ucapan kalian lah kalau di sekitar sana. Nah, ada data-data menarik juga yang bisa aku kasih tahu. Gua Belanda ini umurnya sudah 111 tahun, sementara gua Jepang ini aku nggak dapet ya. Dan di sayap, pokoknya dia ada di gua Belanda ini ada tiga cabang ya. Tiga cabang, kita lihat foto berikutnya dulu. Nah, ini kan ada goa ya, kayak goa gitu. Itu ada 3 cabang, yang ke kiri itu kayak ada sel tahanan perang dan tempat logistik. Sementara kalau ke sayap kanannya itu adalah seperti tempat pengintaian. Nah, jangan lupa buat kalian itu disarankan di website-website, jangan lupa bawa senter dan juga pakaian yang tebal kalau mau mengunjungi goa ini. Karena kalau kalian nggak bawa senter atau apa-apa, ntar jadinya mesti nyewa senter. Dan itu tarifnya dikenakan berbeda-beda tergantung pemandunya. Dan juga kenapa harus memakai pakaian tebal, karena hawanya yang juga cukup kurang bersahabat dengan tubuh ya. Dan untuk melindungi kita dari berbagai hal yang kita nggak mungkin sulit untuk melihat di situ, apalagi banyak besi-besi berkarat juga, jadi disarankan untuk memakai pakaian tebal. Nah, gua Jepang sendiri itu berada nggak jauh 300 meter dari gua Belanda. Dan bedanya gua Belanda dan gua Jepang ini dibuat dengan romusa, yaitu kerja paksa, jadi memiliki kesan yang lebih mengerikan dari yang aku baca di forum-forum ya. Nah, oke, lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini ada tulisannya ruang sidang dan warnanya merah. Setahu aku kalau yang merah itu gua Jepang, kalau yang hijau itu gua Belanda ya. Nah, yang aku baca juga, gua Jepang ini lebih pengap dan lebih gelap dari gua Belanda. Dan terdapat gua-gua kecil yang dulu berguna sebagai tempat interogasi dan tempat penyiksaan. Terdapat juga tempat persembunyian dan lubang-lubang penyimpanan, sampai lubang-lubang penyimpanan itu juga dijadiin penjara kalau memang kepepet. So, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat tuh penjaranya kayak gimana. Udah di dalam gua, di penjara juga. Aduh, apalagi kalau ditinggalin ya. Aduh, puyeng banget. Oke, ini foto yang masih ada pemandunya. Nanti kalian bisa dijelasin. Ya, kayaknya seru sih, cukup seru.
keluar banyak hutan-hutan, taman, kalian bisa menikmati suasana gimana sih dulu waktu zaman penjajahan. Jadi masih asri banget sih, masih unsur masa lampaunya itu masih berasa pasti. Bolehlah kalian datengin. Oke, foto berikutnya nggak ada. Oke, habis itu untuk membahas dua tempat ini ya, Taman Hutan Raya dan Goa Jepang dan Goa Belanda ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke guys, setelah habis merinding-merinding sedep ya tadi jelasnya, karena ini udah malam juga, udah jam 11 malam, udah mau jam 12 malam maksudnya. Sekarang kita bahas yang cantik-cantik dulu. Sekarang kita ke tempat wisata yang ke-10 ya harusnya. Di Selasar Sunario Art and Cafe. Yang tadi kan 8 dan 9 ya. Yang ke-9 ku anggap Goa Jepang dan Goa Belanda itu ku anggap sebagai tempat wisata yang ke-9. Nah, tempat wisata yang ke-10 ini kita lihat yuk. Nah, di sini Selasar Sunario Art and Cafe, kita lihat datanya dulu nih, ya kan? Foto pertamanya, kalian bisa lihat, jadi harga tiket masuknya itu seharga 15 sampai 25.000. Jam bukanya itu hari Selasa sampai Minggu jam 10 sampai jam 5 sore. Alamatnya berada di Jalan Bukit Pakar Timur nomor 100, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Bandung. Dan waktu tempuhnya itu 28 menit dari kota Bandung aja, jadi nggak jauh-jauh amat. Kalau dari Jakarta itu, kalau dari mana ya, itu kayak dari Kota Tua pergi ke Central Park dong gitu ya, nggak terlalu jauh. Tapi itu kalau nggak macet ya. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, kalian lihat, Selasar Sunario Art and Cafe ini menyajikan kafe kopi-kopian dengan konsep museum juga. Itu sama kayak yang tadi ya, kayak Lawangwangi Creative Space ya. Bedanya ini lebih fokus ke coffee setauku ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Wow, ini artistik banget sih. Ini worth banget untuk dikunjungi nih buat kalian yang pecinta seni. Dan kita lanjut ke foto berikutnya. Kalian bisa lihat banyak space yang memang apa ya, dibikin seartistik mungkin lah, supaya kita tuh bisa ngambil menikmati sense of art-nya gitu. Nah, galeri-galeri ini pun dipakai untuk memajang karya-karya sang seniman, yaitu Bapak Sunario sendiri. Dan sementara galeri berikutnya, jadi dia punya dua galeri, yaitu galeri A dan galeri B. Galeri B itu untuk sebagai tempat berisi koleksi-koleksi dari seniman-seniman yang menitipkan karya-karyanya tuh untuk dipajang di museum ini. Bukan museum ya, kita ngomongnya apa ya, tempat seni kali ya. Dan ini nggak cuma dari seniman lokal loh, tapi juga dari seniman luar negeri. Nah, kita sekarang lihat foto berikutnya. Ini di outdoornya, dia ada semacam apa ya, tempat seni-seni yang terbuat dari bebatuan lah. Jadi kalau nggak salah aku lupa namanya, tapi bebatuan pun dibikin seni sama mereka, sama Bapak Sunario ini maksudku. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini kalian bisa lihat, dia juga punya tempat venue outdoor yang untuk sebagai pameran seni seperti seni musik atau seni sinematografi apa. Aku juga bingung sih ya, sinematografi tapi di secara terbuka, mungkin ada layar tancap gitu kali ya. Buat yang lebih ngerti, tolong di komen. Kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, ini kafenya kira-kira tampilannya seperti ini. Asri, masih nuansa lokal banget tapi dengan pemandangan yang lebih modern. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, di sini juga dia menyediakan tempat oleh-oleh dan perpustakaan. Jadi kalian nggak ya, namanya orang Indonesia ya, kalau datang kemana-mana pasti pengen bawa oleh-oleh. Nah, di sini tempatnya. Dia juga menjual berbagai macam buku dan juga bisa baca-baca buku yang memang sudah disediakan, bisa dibaca. Oke, yang berikutnya. Oke, habis. Udah, itu aja yang kita bisa dapat dari Selasar Sunario Art and Cafe. Sekarang kita jalan-jalan ke tempat yang berikutnya. Nah guys, yang berikutnya adalah kita ke tempat Amazing Art World. Oke, Amazing Art World itu menjadi tempat destinasi wisata di Dago yang ke-11. Yang ke-11 ini, aku nggak dapet ini ya, aku nggak dapet tempat depannya. Tapi udahlah, kita langsung aja lihat. Buat apa sih tempat depannya juga kalau udah ngomongin Amazing Art World. Nah, kita lihat datanya dulu ya. Ini foto pertamanya aku tampilin dulu. Nah,
harga tiketnya itu 55.000 sampai 75.000. Ini murah banget guys, karena dulu aku ini pernah ke Hong Kong ya. Itu kita tuh mesti jauh-jauh kemana untuk datengin Amazing Art World kayak gini juga loh. Jadi Hong Kong pun punya destinasi yang khusus loh untuk sebagai paket travelnya, untuk ya selain ngasih lihat alam juga mereka punyanya ini gitu loh. Dan kita malah punya di Bandung dengan harga 55.000 sampai 75.000 itu murah banget dibanding di Hong Kong sana. Nah, jam bukanya itu jam 9 sampai jam 10 malam. Dan kalau kalian ingat, di video pertama ada Kampung Augmented Reality, dan ini lebih keren lagi sih harusnya. Karena ini gede kan, kalau Augmented Reality kan harusnya tempatnya masih agak kecil-kecil, karena kan ini space-nya sengaja besar gitu loh. Menurutku, kalau aku pribadi ya, aku personal pribadi, aku lebih pengen kesini karena pasti udah rapih, karena ini harusnya indoor banget. Jujur kalau untuk menikmati seni-seni painting harusnya lebih asik indoor sih, walaupun augmented reality keren di handphone ya, tapi ini konsep yang serupa sih menurut gue. Dan jam bukanya setiap hari jam 9 sampai jam 8 malam. Alamatnya ada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 293 sampai 295, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Nah, waktu tempuhnya 29 menit dari Kota Bandung. Oke, kita lanjut foto berikutnya. Nah, ini di Hong Kong ada juga nih yang kingkong-kingkongan begini. Kita lihat foto berikutnya. Ya, ada juga di Hong Kong yang kayak gini, mirip. Kita lihat foto berikutnya. Nah, ini nggak ada nih. Keren sih, ini kelihatan fotonya kayak 3D. Kita lihat foto berikutnya. Keren. Kita lihat foto berikutnya. Oke, keren banget sih. Ini foto-fotonya bukan dari aku ya, dari Google dan atau dari website-website yang memang mencoba mempromosikannya juga. Jadi, mohon maaf kalau foto-fotonya banyak yang kuambil sebagai inspirasi buat kita-kita semua. Oke, itu aja foto-fotonya di Amazing Art World ini. Keren banget. Datanglah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya guys, kita lagi ada di sudut pandang Bandung. Oke. Nah, yang berikutnya guys, kita lagi berada di Dago Dream Park. Oke, Dago Dream Park. Kita lihat ya gimana serunya ya. Kita lihat dari foto pertama dulu. Jepret. Wow, payung-payungan cakep banget ya guys. Kita lihat dari datanya dulu ya. Datanya ini harga tiketnya 30.000 sampai 40.000 untuk tiket masuknya. Jam bukanya tuh setiap hari jam 9 sampai jam 5 sore. Alamatnya ada di Jalan Dagogiri, kilometer 2,2, Mekarwangi, Pagarwangi, Lembang. 29 menit dari kota Bandung. Jadi ini udah mau mengarah ke Lembang ya. Oke. Kita lihat baca lagi. Di sini ada foto spot kulineran dan playground. Oke, kita lihat foto-fotonya. Nggak sabar yang foto berikutnya. Ini masih foto spot. Kalian bisa dapat foto-foto alam. Yang berikutnya lagi. Nah, gila. Ini foto ala apa aku juga nggak ngerti ya. Gimana caranya? Apa mungkin kok bisa ada yang ngambang gitu ya? Tapi di bawahnya nggak ada kayunya. Nggak mungkin kan balonnya itu bisa terbang. Ah, my God. Ini kayaknya harus dikunjungin sini. Keren sih, kayak up di film Up gitu ya. Oke, berikutnya. Masih ini permadani terbang juga bikin bingung gimana caranya. Apa ini? Nggak ada bawahnya tapi mata sakit. Oke, berikutnya. Nah, ini kita udah masukin ke playground, oke? Di playground ini kita bisa main paintball. Gila, keren banget gak sih? Bisa sekaligus sports gitu loh. Aduh, main paintball tuh capek banget loh guys. Kalian bisa coba dah. Jalan-jalan. Buat yang pecinta olahraga yang cukup ekstrim, boleh dicoba. Tembak-tembakan, jangan sampai memar-memar ya. Oke, kita next foto. Nah, kalian juga bisa merakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ini kayak apa ya nih? Kora-kora namanya ya. Ini kora-kora, bukan kora-kora yang di Dufan, tapi ini kora-kora kayak ya ini, beradu perahu-perahuan. Berikutnya. Nah, ini kalian bisa main. Ini ada di Maribaya sini yang sepeda-sepedaan ini ya. Aku jujur belum pernah coba dan agak-agak ngeri juga ya di atas rute Stalin kayak lagi mau sirkus. Tapi sometime boleh lah dicoba.
Oke, yang berikutnya. Nah, ini kulineran yang disuguhkan juga. Aduh, gila ini. Suasana dingin-dingin, makannya wedang ronde. Aduh, mantep banget. Jadi di sini tuh juga disediain kuliner ya, dan ini kulinernya juga nggak cuma wedang ronde, tapi gorengan-gorengan dan minuman-minuman jahe. Aduh, gila anget banget pasti. Jadi mereka tuh udah apa ya? Dago Dream Park ini udah package wisata juga yang menarik ya. Ada bisa berinteraksi dengan sport, bisa bikin keringetan, bisa banyak tempat foto spot alam, kulinernya juga menarik. Oke, ini boleh banget dicoba. 30.000 sampai 40.000 nggak ada artinya, kalian wajib coba. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Guys, ini yang terakhir untuk jalan-jalan kita di Dago Online kali ini, yaitu ada di Sudut Pandang Bandung. Sudut Pandang Bandung, nama yang menarik ya. Aku pikir ini kayak Sudut Pandang Bandung tuh seperti apa, ternyata enggak loh. Ternyata itu memang berbeda nama nih. Kita lihat yang foto pertama. Nah, bener kan namanya Sudut Pandang. Gila gak nama tempatnya Sudut Pandang. Dan ini pakai font minimalis dengan background putih, itu bener-bener dia menampilkan kesan minimalis dan elegannya banget. Modern, minimalis, elegan dalam satu package di balik alam kota Bandung. Itu berkonsep banget, tapi mirip juga sama yang Lawang Wangi Creative Space harusnya. Tapi ini lebih apa ya? Agak beda style ya. Kalau yang tadi lebih berstyle geometrikal, kalau yang ini lebih memiliki style minimalis banget, yang interior minimalis banget. Oke, kita lanjut ke data dulu ya. Datanya harga tiket masuknya 40.000, jam bukanya setiap hari jam 10 sampai jam 9 malam di Jalan Pagarmane, RT 5 RW 7, Pagarwangi, Lembang, Jawa Barat. Oke, 33 menit dari kota Bandung. Oke. Sorry ya, kalau misalnya data-datanya untuk bagian alamat ada yang salah, boleh mohon maaf, dan kalian bisa ketik juga di komen kesalahannya di yang mana. Nanti akan aku pin. Dan juga soalnya aku udah malam jadi agak seliwer nyari datanya. Dan juga sekarang kita lihat fotonya aja deh. Soalnya aku lebih pengen kasih tahu apa yang bisa kalian dapetin gitu kan, kalian butuh review juga kan. Makanya buat yang pengen review boleh di bawah nih biar pada banyak yang baca. Nah, kita lihat ini tempat, ini apa ya, kafenya, tempat makannya. Kalian bisa disuguhkan makanan-makanan menarik di Sudut Pandang Bandung ini. Nah, kita lihat ada juga kafe di outdoornya, di rooftopnya cakep banget. Ini banyak banget yang foto-foto keren banget di sini. Jadi konsepnya apa ya? Dia hampir sama kayak Lawang Wangi Creative Space. Bedanya di sini dia menampilkan sudut pandang yang beraneka ragam. Misalnya, kalian berada di rooftop tapi kayak bikin kubah gitu. Jadi kalian bisa mengambil berbagai macam sudut pandang gitu loh. Makanya sangat layak untuk dikasih nama sudut pandang. Nah, kalian bisa lihat foto berikutnya. Dia tuh memberikan sudut pandang yang menarik gitu loh. Yang sampai tuh untuk mereviewnya aja pengen ngomong sudut pandang gitu loh. Jadi bener-bener bikin apa ya, bikin spot tempat duduknya tuh seperti dibikin semenarik mungkin gitu loh. Dan yang bisa melihat sekeliling sesuai dengan namanya, pandangan ke mata, bukan hanya kenyamanan doang atau menjual alam, tapi benar-benar pandangan yang bisa melihat berbagai arah, nggak cuma tembok yang dikelilingi kaca gitu loh, tapi diatur juga gitu loh bagaimana kita duduknya. Ini menurutku the next level of Lawang Wangi Creative Space Art sih. Tapi bedanya di sini nggak ada space buat art sih setauku ya harusnya. Ini benar-benar tempat makan yang benar-benar memiliki sudut pandang yang luas. Oke, berikutnya. Nah, kalian bisa lihat kan interiornya tuh cakep-cakep banget gitu loh. Tapi setauku nggak apa ya, tempatnya nggak terlalu besar banget sih seharusnya. Oke, berikutnya. Nah, udah fotonya itu aja. So, sekali lagi maaf kalau ada salah kata atau salah data. Karena juga ini masih aku baru masih banyak trial dan error lah. Untuk pengen menyampaikan apa aja yang perlu untuk disampaikan. Dan berikutnya, di video berikutnya
aku akan ajak kalian jalan-jalan ke kota Lembang yang tentunya dari yang aku udah kumpulkan itu bisa sampai sekitar 22 tempat wisata. Jadi ku bagi menjadi 4 video. Oke, buat kalian yang merasa terbantu, buat kalian yang merasa suka sama video ini, please supportnya dengan subscribe, like, dan share ke teman kalian kalau memang kalian pengen ajak teman kalian untuk jalan-jalan. So, jangan lupa jangan lupa komen buat yang kalian pengen kasih masukan atau info. So, bye bye, see you on the next video. Bye bye.